Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Ibu Sania Tafrida, bisa dipanggil Ibu Sania. Ibu Sania adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan fisika. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berkegiatan di masa pandemi ini. Ibu sangat senang sekali karena dapat bertemu dengan kalian semua meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Tetapi tidak mengurangi semangat belajar kita semua. Nah, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan menerapkan kebijakan sosial dan physical distancing karena kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Meskipun pembelajaran kali ini adalah pembelajaran virtual secara daring, sehingga kita tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung, Ibu harap kegiatan pembelajaran kali ini tidak mengurangi semangat dan motivasi kita semua untuk terus belajar dan berproses, serta menebar kebermanfaatan. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengeksplor dan belajar bersama tentang materi gerak melingkar, khususnya gerak melingkar beraturan. Nah, tapi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi kali ini kita semua akan belajar tentang gerak melingkar serta bagaimana sih bedanya gerak melingkar dengan gerak lurus yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk itu Ibu akan menayangkan sebuah video tentang gerak melingkar beraturan. Nah, check this out ya. Dasar dari gerak lurus dan gerak melingkar adalah bentuk lintasannya. Tapi selain itu, jika pada gerak lurus dan gerak parabola, yang kita ukur adalah perubahan posisi benda secara horizontal atau vertikal, di gerak melingkar ini yang kita ukur adalah perubahan sudut partikel yang ada di suatu benda terhadap titik acuannya. Nah, video tadi merupakan suatu penjelasan tentang perbedaan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus mempunyai lintasan yang lurus, sedangkan pada gerak melingkar mempunyai lintasan yang melingkar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak lurus merupakan perubahan posisi suatu benda dari posisi satu ke posisi lain, baik itu posisi secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan pada gerak melingkar itu sendiri merupakan perubahan posisi sudut pada suatu partikel yang ada pada satu benda terhadap titik acuannya. Jadi berbeda antara gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk selebihnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Untuk pembelajaran kali ini akan belajar tentang gerak melingkar. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari? Jadi, yang akan dipelajari pada bab gerak melingkar ini adalah khususnya gerak melingkar beraturan. Nah, yang dipelajari adalah definisi dari gerak melingkar beraturan itu sendiri, ciri-ciri, besaran, dan contoh soal. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya melingkar dengan kecepatan linier V yang konstan atau tetap. Jadi dinamakan gerak melingkar karena gerak ini lintasannya melingkar. Dan kenapa dinamakan beraturan? Karena kecepatan linier yang dipunyainya adalah konstan atau tetap. Pada penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya yaitu gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini kita tahu bahwa lintasan bumi dalam mengelilingi matahari itu adalah berbentuk lingkaran. Kenapa dinamakan juga gerak melingkar beraturan? Karena waktu yang ditempuh dalam gerak bumi dalam mengelilingi matahari itu adalah sama setiap tahunnya dan juga konstan seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah setir mobil, bisa juga roda sepeda, bisa juga
biang lala. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri gerak melingkar beraturan. Sebuah benda dikatakan memiliki gerak melingkar beraturan adalah jika benda tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi otomatis bahwa gerak melingkar adalah gerak yang mempunyai lintasan berbentuk lingkaran. Yang kedua adalah kecepatannya teratur bahkan stabil. Karena apa? Karena di sini adalah gerakannya beraturan sehingga kecepatannya itu teratur bahkan stabil atau konstan. Selanjutnya, di sini terdapat dua jenis kecepatan. Nah, dalam gerak melingkar mempunyai dua kecepatan, yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut. Yang keempat, arah kecepatan linier selalu berubah dan selalu tegak lurus terhadap pusat lingkaran. Nah, arah kecepatan linier ini nantinya akan selalu berubah di tiap titik dan selalu tegak lurus terhadap pusat lingkarannya. Yang kelima, terdapat gaya yang mengubah arah kecepatan linearnya, yaitu gaya sentripetal. Yang keenam, gaya sentripetal selalu menuju ke arah pusat lingkaran, karena namanya saja sentripetal atau center, sehingga arahnya itu selalu menuju ke arah pusat lingkaran, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah frekuensi dan periode. Di sini Ibu kumpulkan menjadi satu ya. Yang kedua adalah posisi dan perpindahan sudut. Yang ketiga adalah kecepatan linear. Yang keempat adalah kecepatan sudut. Yang kelima percepatan sudut. Yang keenam adalah percepatan sentripetal. Dan yang ketujuh adalah gaya sentripetal. Nah, besaran yang pertama yaitu frekuensi dan periode. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam waktu 1 sekon. Nah, sesuai dengan definisinya yaitu banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam waktu 1 sekon, sehingga dapat dirumuskan sebagai F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya putaran yang dilakukan suatu benda dan T adalah waktu tempuh yang dilakukan suatu benda selama benda itu berputar. Nah, yang selanjutnya adalah periode. Periode merupakan selang waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu putaran atau satu kali gerak paling melingkar. Jadi gerak satu kali putarannya itu membutuhkan selang waktu berapa, seperti itu. Nah, berdasarkan definisi periode ini bisa disimpulkan dalam suatu formula atau suatu rumus, yaitu T besar yang artinya adalah periode sama dengan T kecil per N. T kecil di sini adalah waktu tempuh dan N adalah banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu benda. Sehingga di sini frekuensi dan periode itu saling berbanding terbalik, sehingga F sama dengan 1 per T, sedangkan T sama dengan 1 per F. Untuk besaran yang kedua yaitu posisi dan perpindahan sudut. Pada GMB akan terbentuk sudut oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda yang berbeda pada lintasan tersebut. Perpindahan sudut merupakan perpindahan posisi suatu benda yang bergerak melingkar dari posisi satu ke posisi lain saat benda tersebut berputar. Jadi di sini pada gerak melingkar beraturan itu akan selalu terbentuk sudut karena terjadi perpindahan dari satu posisi ke posisi lain oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda tersebut. Nah, di sini untuk perpindahan sudut tersebut dapat diformulasikan dengan rumus delta theta. Di sini sudut dilambangkan sebagai theta. Delta theta sama dengan theta min theta 0, di mana theta adalah posisi sudut akhir dan theta 0 adalah posisi sudut awal. Dalam satuan sudut dalam fisika, selain diekspresikan dengan satuan derajat, di fisika juga disebut dalam satuan radian. Nah, nilai sudut dalam theta dalam radian dinyatakan dalam perbandingan jarak X
dengan jari-jari R. Sehingga rumusnya adalah theta sama dengan jarak linear X atau X per R. R-nya di mana X adalah jarak linear dengan satuan SI-nya itu adalah meter dan R adalah jari-jari dan satuan SI-nya adalah meter juga. Selanjutnya, pada gerak melingkar beraturan satu lingkaran penuh, berarti jarak linear X itu sama dengan keliling lingkaran itu sendiri. Nah, seperti kita tahu bahwa keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2πr, sehingga theta sama dengan 2πr per r, sehingga nilai sudut yang dipunyai pada gerak melingkar beraturan satu lingkaran penuh adalah 2π radian. Nah, yang selanjutnya adalah gerak melingkar beraturan setengah lingkaran, di mana pada benda yang bergerak melingkar sejauh setengah lingkaran, maka jarak linearnya itu adalah sama dengan setengah dari keliling lingkaran itu sendiri. Sehingga tetanya yaitu setengah dari keliling lingkaran, yaitu πr dibagi R sama dengan pi radian. Sehingga kita tahu bahwa pada nilai dari pi itu adalah 180 derajat. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Nah, kecepatan linear atau kecepatan tangensial disimbolkan dengan huruf V. Pada kecepatan linear mempunyai definisi jarak yang ditempuh benda dari satu titik ke titik lain dalam selang waktu tertentu. Di sini berarti kata kuncinya adalah jarak dan selang waktu. Nah, pada panjang lintasan dalam satu lingkaran penuh, kita tahu bahwa panjang lintasannya itu adalah sama dengan keliling lingkaran itu sendiri. Sedangkan pada GLB atau gerak lurus beraturan yang sudah dipelajari, yaitu kecepatannya adalah X per T atau jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan kecepatan pada GMB itu bukan X per T lagi, tetapi X atau jarak yang ditempuh dari titik ke titik dibagi dengan periode selama gerak itu berputar, sehingga V sama dengan X-nya itu adalah keliling lingkaran 2πr dibagi dengan T atau periode, sehingga kita tahu bahwa F sama dengan 2πr per T atau 2πr per F, karena 1 per T itu adalah sama dengan V. Nah, selanjutnya, arah kecepatan lingkaran selalu tegak lurus terhadap pusat lingkaran, karena dapat diketahui bahwa arah dari kecepatan linear itu selalu bersinggungan terhadap garis singgung lingkarannya, seperti itu. Dan tegak lurus terhadap pusat lingkaran. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut bisa disebut juga dengan kecepatan anguler atau omega. Definisi dari kecepatan sudut itu sendiri adalah sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Lalu, besar kecepatan sudut pada GMB selalu sama dalam selang waktu yang sama atau konstan, karena gerak melingkar beraturan itu kan kecepatan sudutnya harus selalu sama atau konstan. Nah, untuk rumus itu sendiri sesuai dengan definisinya bahwa kecepatan sudut sama dengan sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah sudut dan selang waktu tertentu. Jadi omega sama dengan theta per T. Nah, di sini tetanya itu untuk satu kali putaran yaitu 2π. Karena nilainya adalah 360 derajat. Nah, sehingga omega sama dengan 2π per T atau periode. Nah, jadi sama juga dengan omega sama dengan 2π F, di mana T dan F adalah periode dan frekuensi. Untuk arah dari kecepatan sudut itu sendiri adalah arahnya itu searah dengan gerak benda dan berada pada sudutnya.
Nah, selanjutnya adalah hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Untuk kecepatan linear itu sendiri, rumusnya adalah V sama dengan 2πf dikali R. Nah, sedangkan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2πf. Di sini kita dapat menarik suatu hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Sehingga bisa kita tahu bahwa V sama dengan omega kali R. Nah, dan bisa diubah menjadi omega sama dengan V per R, di mana V adalah kecepatan linear dan omega adalah kecepatan sudut. Yang selanjutnya adalah percepatan sudut atau percepatan anguler. Di sini akan kita bahas sedikit bahwa percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu tertentu. Dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut yang dimiliki itu selalu konstan, sehingga percepatan sudutnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini konsepnya seperti GLB, karena kalau dalam GLB kecepatan linearnya itu konstan, sehingga percepatannya juga sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut yang dimiliki selalu konstan, sehingga percepatan sudutnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini untuk percepatan sudut atau percepatan anguler disimbolkan dengan huruf alfa. Untuk besaran yang selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Nah, definisi dari percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Jadi, percepatan sentripetal itu mempunyai arah yang tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Di sini, ini adalah percepatan sentripetal dan di sini adalah kecepatan linearnya, serta percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran karena namanya saja sentripetal atau center, berarti selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, untuk percepatan sentripetal itu sendiri mempunyai rumus yaitu AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Nah, di sini kan kita tahu bahwa V itu sama dengan omega kali R. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa AS atau percepatan sentripetal sama dengan kuadrat dari kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya, yaitu AS sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, jikalau ingin dipecah lagi bisa menjadi, kan untuk omega itu 2pi kali F, sehingga kita tahu bahwa AS sama dengan 4pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat dikalikan dengan R. Selanjutnya adalah gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal adalah sebuah benda yang mengalami percepatan sentripetal jika pada benda tersebut bekerja gaya yang searah dengan percepatan sentripetalnya. Seperti ini. Jadi, gaya sentripetal dari suatu benda yang bergerak melingkar adalah searah dengan percepatan sentripetalnya. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, kita tahu bahwa F sama dengan M kali A. Maka gaya sentripetal yang dimiliki pada benda yang bergerak melingkar beraturan adalah Fs atau gaya sentripetal. Di sini Fs adalah sama dengan gaya sentripetal, bahwa Fs sama dengan M kali A M dikalikan dengan AS. Sehingga kita tahu bahwa AS itu kan sama dengan V kuadrat per R. Jadi kita tahu bahwa Fs sama dengan M kalikan dengan V kuadrat per R. Nah, bisa juga kita ubah menjadi Fs sama dengan M kali omega kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga kita tahu bahwa besar kecilnya gaya sentripetal itu juga dipengaruhi oleh kecepatan sudut benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Untuk contoh soalnya, yang pertama adalah seekor kuda melintasi lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 72 putaran selama 1 jam. Tentukan A. Frekuensi,
B. Periode, dan C. Kecepatan sudutnya. Nah, kita tulis dulu nih diketahuinya. Nah, bagian yang diketahui adalah jumlah putarannya, yaitu 72 putaran. Sedangkan T-nya itu atau waktu tempuhnya yaitu 1 jam. Nah, jadi kita ubah dulu ke sekon atau detik, sehingga 1 jam itu adalah 3600 sekon. Nah, yang ditanya itu ada F, T besar atau periode, dan omega. Nah, dijawab ya, yang A itu adalah F sama dengan N per T. Sehingga kita substitusikan bahwa F sama dengan 72 putaran dibagikan dengan 3600 sekon, sama dengan 0,02 Hz. Nah, kita tahu bahwa nilai F atau frekuensi dari seekor kuda tersebut adalah 0,02 Hz. Nah, yang selanjutnya adalah periode seekor kuda tersebut ketika melintasi lingkaran. Nah, T itu kan rumusnya adalah sama berbanding terbalik dengan F, sehingga T sama dengan 1 per F. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa dari substitusi yang ada bahwa T sama dengan 1 per 0,02 Hz, sehingga bisa kita tahu bahwa periode yang dimiliki oleh seekor kuda pada saat melintasi lintasan yang berbentuk lingkaran tersebut adalah 50 second atau 50 detik. Cepet banget ya. Nah, yang selanjutnya adalah C, yaitu omega atau kecepatan sudutnya. Kita tahu bahwa rumus dari kecepatan sudut adalah menggunakan rumus 2πf atau bisa 2pi per T. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus 2πf. Nah, kita substitusikan ya. Jadi omega sama dengan 2pi dikalikan 0,02 Hz sesuai dengan frekuensi yang ini. Sehingga hasilnya adalah omega sama dengan 0,04 pi radian per sekon. Nah, di sini pi-nya bisa diubah jadi 3,14 atau masih tetap pi tidak apa-apa. Untuk yang nomor 2, yaitu sebuah motor bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon mengitari lintasan lingkaran dengan jari-jari 20 meter. Tentukan A. Kecepatan sudut, B. Percepatan sentripetal. Oke, berarti kita tulis dulu nih yang diketahuinya apa saja, yaitu yang pertama adalah kecepatan. Di sini adalah yang dimaksud kecepatan linear karena mempunyai satuan meter per sekon. Nah, di sini berarti V-nya adalah 40 meter per sekon, sedangkan jari-jarinya atau disimbolkan dengan R sama dengan 20 meter. Nah, yang ditanya adalah omega dan AS atau percepatan sentripetalnya. Nah, bisa dijawab ya. Di sini yang A omega sama dengan kita menggunakan rumus V per R. Nah, di sini kita substitusikan bahwa omega sama dengan 40 meter per sekon dibagikan dengan 20 meter. Sehingga hasilnya omega adalah sama dengan 2 radian per sekon. Nah, di sini menggunakan radian per sekon. Nah, selanjutnya untuk AS atau percepatan sentripetalnya menggunakan rumus omega kuadrat dikalikan dengan R, sehingga AS atau percepatan sentripetalnya disubstitusikan menjadi angka menjadi 2 kuadrat dikalikan dengan 20 meter. Maksudnya ini 2 kuadrat radian per sekon. Nah, AS itu hasilnya menjadi 80 meter per sekon kuadrat. Jadi, kecepatan sudut yang dipunyai sebuah motor tersebut adalah 2 radian per sekon, sedangkan percepatan sentripetalnya adalah 80 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu sebuah benda bermasa 10 gram digantung dengan tali sepanjang 20 cm serta diayunkan membentuk lintasan lingkaran. Jadi ada sebuah benda yang mempunyai massa 40 gram digantungkan atau disambungkan dengan tali yang panjangnya adalah 20 cm dan diayunkan sehingga membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Nah, kecepatan sudut yang dialami oleh benda tersebut selama bergerak adalah 5 radian per sekon. Tentukan
percepatan sentripetal dan gaya sentripetal yang dimiliki benda. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa M sama dengan masanya yaitu 10 gram. Nah, kan ini satuannya masih gram, kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,01 kilogram. Nah, untuk jari-jarinya kita tahu bahwa untuk jari-jarinya itu sama dengan panjang talinya, yaitu 20 cm atau 0,2 meter, sehingga diubah dulu dari satuan CGS ke satuan SI. Nah, untuk selanjutnya yaitu omeganya. Omega dari benda tersebut adalah 5 radian per sekon. Nah, hal yang ditanya adalah AS atau percepatan sentripetal serta Fs atau gaya sentripetal. Nah, bisa dijawab ya, bahwa AS kita bisa menggunakan rumus omega kuadrat dikalikan dengan R, sehingga kita substitusikan bahwa AS sama dengan 5 radian per sekon kuadrat dikalikan dengan 0,2 meter, sehingga AS-nya atau percepatan sentripetalnya adalah 5 meter per sekon. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Fs. Nah, untuk jawaban selanjutnya yaitu Fs yang B ini, Fs atau gaya sentripetal yang dimiliki benda. Fs, kita tahu bahwa rumus Fs adalah M kali AS. Nah, di sini kan sudah diketahui nilai AS-nya berapa. Nah, tinggal disubstitusikan saja. M-nya atau masanya adalah 0,01 kg dikalikan dengan 5 meter per sekon kuadrat, sehingga hasil dari Fs-nya adalah 0,05 Newton. Nah, di sini kita tahu bahwa percepatan sentripetal adalah 5 meter per sekon kuadrat, sedangkan gaya sentripetal yang dimiliki oleh benda tersebut adalah 0,05 Newton, seperti itu. Apakah penjelasan Ibu sudah bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya bisa direview lagi, atau misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke Ibu melalui chat WhatsApp ya. Nah, sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan anak-anak semua bisa memetik suatu hikmah dari pelajaran yang sudah kita ambil. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu termotivasi untuk belajar, dan jikalau misalnya ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.